Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat holistik yang berbahagia, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ini sekarang kita membahas ada pertanyaan. Satu, minyak. Pak Puji kok minyaknya banyak banget ya? Kenapa nggak cuma satu, dua? Atau satu jenis atau dua jenis saja? Kan kalau satu jenis, dua jenis jualnya enak. Itu. Kita mau bahas dari sisi mana? Dari sisi bisnis atau dari sisi penyakit ya? Oke, satu dari sisi bisnis. Misalnya kita dari sisi bisnis, kita membuat satu produk. Produknya satu atau dua. Terus booming, bros. Kemudian ketika ada kebutuhan yang lain, yang dimana dia membutuhkan pada kasus tertentu, tapi minyak itu tidak menjawab kasusnya dia, pada sama-sama butuh minyak gitu. Maka yang terjadi apa? Ya dia nggak belanja, karena apa? Dia mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya dia, sedangkan kalau minyak ini tidak bisa menyelesaikan, dia tidak akan beli, maka ini akan diambil sama kompetitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu masalah, orang kemudian bergeser penyakitnya, kebutuhan ini berkurang, maka pembelanjaan berkurang. Sedangkan kalau kita punya minyak banyak, orang butuh ini satu. Ketika ini turun penjualan, yang ini naik, kebutuhan ini naik. Jadi tetap secara kualitatif ini terpenuhi pemasukan. Itu bahasanya kayak gitu. Itu dari segi bisnis ya. Ada min plusnya. Minnya kita harus bisa menerangkan ke semuanya. Berarti marketingnya ataupun yang menjual harus paham semua produk ini. Maka edukasi menjadi tolok ukur dari penjualan. Plus ya, minnya itu. Jadi kita harus memenuhi syarat itu. Plusnya ya tadi. Jadi banyak pilihan lah bagi konsumen, banyak pilihan kebutuhan yang bisa kita berikan solusinya. Kemudian plusnya itu. Nah, kalau yang plusnya yang kalau produknya sedikit, dia fokus penjualannya jelas, fokusnya kemana. Tapi masalahnya ketika ada masalah penjualan, ada penurunan dan sebagainya, dia tidak punya solusi kecuali menaikkan lagi. Maka dia akan berbicara ini pada saat itu kebutuhan bukan minyak itu. Nah, ini dari segi bisnis. Kita tidak bahas dari segi itu ya. Kenapa saya mengeluarkan produk minyak banyak? Karena minyak itu kebutuhannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh, ketika orang itu terkena rematik dingin, maka kita punya solusinya di minyak urotan. Tapi minyak urotan digunakan untuk kerokan bisa, tapi nggak maksimal. Karena apa? Bahannya memang untuk membuang lembab dingin pada urat dan otot, tapi bukan angin dingin. Bukan yang di permukaan yang harus dibuang, tidak efektif untuk kasus ini. Maka muncullah Yuki Oil untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena saya cobakan, kalau dipijat dengan ini enak, ototnya terurai, nyaman. Tapi untuk masuk angin tidak maksimal. Makanya ada orang, Pak saya pakai minyak urotan enak banget, tapi sebelumnya saya dikerii, kemudian saya dikasih minyak telon sama minyak telon kan campuran minyak kayu putih sama minyak ini. Nah, minyak kayu putih itu buang angin di permukaan. Begitu dikasih itu enak, baru kemudian ininya bekerja, minyak urotannya. Jadi harus ada dua minyak. Makanya saya berkali-kali itu banyak orang, Pak urotan enak banget Pak, tapi saya harus dikerii dulu dan saya harus dikasih ini dulu. Berarti dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, maka saya katakan nggak selesai kan? Selesainya sesudah jenengan dipijat atau dikerii dengan minyak minyak kayu putih dicampur sama minyak kelentik biasanya.
Iya pakai itu, karena memang penggunaannya itu. Maka muncullah ide membuat minyak kerokan namanya Yuki Oil. Nah, Yuki Oil itu bahannya berbeda, bahan pengikatnya sama. Karena dari kita udah nyoba dari bahan pengikat yang terbaik itu adalah minyak kelentik ya. Karena dia sifatnya lembab. Sifat lembab itu adalah mengikat. Itu. Jadi begitu herba direbus dengan minyak lentik, maka kemampuan dia mengikat zat aktif yang ada di herba itu yang kemudian keluar itu lebih kuat daripada bahan yang lain. Karena kita sudah coba kemarin di minyak urai itu bahan pengikatnya kita ganti dengan ada dua ya yang kita coba urotang, minyak urai. Urai itu susut perut penggantinya. Kita ganti pengikatnya itu minyak serai. Itu serai yang super ya, yang panas sekali. Panasnya luar biasa, baunya enak, tapi herbanya tidak ngikat kuat di sini. Dibuktikan ketika saya berkali-kali melumasi dan memijat kaki saya dengan minyak urotang yang baru, yang pengikatnya itu bukan minyak kelentik, tapi pengikatnya adalah minyak serai. Panasnya dapat, baunya enak, tapi kaki itu ototnya tidak merasa kayak ada yang mijiti, kayak lega, kayak ada sesuatu yang terbebaskan di situ, tidak ada rasa itu. Rasa yang ada dominan di hangatnya. Jadi kalau kedinginan pakai itu bagus. Tapi tidak bisa mengurai sesuatu yang ada di kelembapan di otot itu. Nah kemarin saya nyoba lagi minyak urotang yang lama. 2 kali saya mijet itu rasanya kayak ada plong, ototnya yang tadinya kayak merengkel-merengkel itu jadi lega sekali. Kemudian habis itu kayak ada sensasi memijat itu, ototnya kayak bedus nyutik gini. Nah ini tidak didapatkan ketika ramuan itu diikat dengan minyak serai. Berarti bahan pengikat itu penting. Tapi kelemahan dari minyak yang lembab ini, minyak kelentik, itu baunya dan mudah tengik gitu. Nah ini yang harus diselesaikan. Tapi jangan dibuang. Dalam arti kata, jangan dihilangkan kemampuan mengikatnya. Tapi meminimalkan rasa yang nggak enak ini. Karena secara estetika, ini tidak disukai oleh ibu-ibu karena kalau ke kantor ngolesin itu terus kayak lengket-lengket. Nah ya itu paling seneng dengan bahan minyak urai yang pakai ini apa namanya serai, karena dia lebih kering kemudian baunya lebih enak gitu, tapi nilai kekuatannya berkurang jauh jadi ke fungsinya. Nah ini maka kita harus memilih mana yang harus kita pilih berdasarkan kasus yang ada di lapangan itu. Nah ternyata dari teman-teman testimoninya juga semuanya menghendaki kembali ke yang lama, karena rata-rata yang lama itu kayak tukang pijet, kalau saya mau mijet urat otot itu begitu dikasih minyak itu ototnya itu sudah melunak. Jadi ketika memijat dia tidak terlalu perlu tenaga yang berat. Nah kalau ini nanti diganti, ini nggak akan terjadi persoalan tadi yang diceritakan itu. Dan itu jadi masalah, sudah harganya lebih mahal karena pengikatnya, kalau pengikat minyak kelentik kan tahu sendiri harga di pasaran yang super itu kan 42. Serai wangi harga pasaran yang super itu antara 500-600 ribu. Berapa perbandingannya? Dari 40 itu 10 kali lipat lebih, hampir 15 kali lipat biayanya. Berarti kan kos yang dikeluarkan akan tinggi, mesti harganya akan berlipat, tapi tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Nah itu makanya konsep dalam pada pencampuran minyak itu penting. Nah ada minyak Yuki, ada ini untuk masuk angin yang terbaru ini ya, untuk masuk angin. Kalau urotang itu untuk urat otot tulang yang dikaitkan dengan rematik. Terus ada minyak urai atau susut perut yang kita kenal selama ini, susut perut kita ganti namanya menjadi minyak urai khusus untuk lemak, membuang lemak dan sebagainya. Nah itu juga sensasinya bagus banget ketika dia membuang lemak, kemudian dia
untuk sakit perut, melancarkan menstruasi. Tapi ketika sakit perut dikasih minyak urotan, nggak bisa. Pada bahan pengikat dan bahan untuk penghantarnya sama persis dengan minyak urey. Yang beda apa herbanya? Maka cara kerjanya beda. Sama-sama, kalau saya sakit perut kenapa nggak pakai minyak urotan? Coba aja. Nggak sedasat minyak urey. Begitu sakit perut dikasih minyak urey itu perutnya lama-lama anget-angetnya kemudian juga mengatasi diarenya itu. Tapi kalau minyak urotan enggak. Angetnya sama bahkan lebih hangat dari minyak urey misalnya kayak gitu. Tapi cara kerjanya berbeda. Itu. Maka dikatakan nggak bisa kita jualan minyak cuma 1-2, nggak bisa. Kebutuhannya beda. Muncul lagi nih yang terbaru, Fung Oil. Fung Oil itu kejadian saya bikin Fung Oil karena saya beli inhaler lah dari merek, berbagai merek, kayak coba kita beli yang harganya sekitar 7.000, 8.000, 9.000-an. Itu begitu disedot enak. Lepas sumpek lagi, sesek lagi. Sedot enak lagi. Nanti kayak gitu. Berarti kita harus sering berkali-kali nyedot. Itu tidak efektif, menurut saya tidak efektif. Tidak, kurang lah. Andai katanya dengan guru ataupun presenter, itu kan nggak mungkin nyediakan itu. Nanti presenter kan nggak mungkin misalnya lagi siaran televisi atau jenengan YouTuber gitu sedikit-dikit ngirup kayak gitu kan, nggak enak dilihat, itu estetikanya nggak bagus. Maka kita mencoba menyelesaikan persoalan itu, membuat solusi untuk itu. Maka saya bikin Fung Oil itu, dimana Fung Oil ini cukup diambil sampai basah, kemudian diteteskan di sini, dioleskan di sini sama di sini. Jadi 2 kali. Ini dibasahin di sini, basahin lagi. Itu kerjanya bisa sampai setengah hari, berjam-jam lah itu istilahnya. Jadi nggak cuma 1 jam itu. Jadi hangatnya masuk ke dalam, di dalam itu bereaksi, kemudian dada jadi lebih plong. Orang yang tadinya lemah letih lesu itu jadi lebih bersemangat. Itu akan kejadian itu jadi luar biasa sekali. Jadi tidak hanya untuk bikin dada itu plong, asmanya itu berkurang jauh, kemudian juga dia lemah letih lesu. Orang yang kemudian ini juga ini. Nah, bahan pengikatnya berbeda. Tidak boleh pakai minyak lentik. Kenapa tidak boleh pakai minyak lentik? Kalau minyak lentik itu kan mengikat kemudian menghantarkan di sini. Kalau itu pakai minyak lentik nggak bisa. Karena dia harus dihantar ke atas, naik ke atas dengan cepat. Jadi minyak itu harus, herba itu harus langsung terurai dari minyak itu terus masuk ke dalam. Itu. Makanya kita gunakan secara umum yang dipakai untuk inhaler itu kan minyak kayu putih, camphor sama peppermint, 3 ini. Cuma komposisinya, prosentasenya harus dimainkan. Karena salah prosentase itu nanti kerjanya juga nggak maksimal. Pernah percobaan pertama itu begitu, enak sekali, baunya paling enak karena peppermintnya banyak. Habis itu kedinginan. Karena apa? Dinginnya itu dia untuk musim panas kan. Nah, itu dinginnya itu masuk ke dalam sampai ke perut, sampai ke ini, walaupun dihirup sampai ke perut, sampai ke otot-otot itu jadi dingin itu. Karena memang dia tidak boleh terlalu banyak pada kondisi tubuh defisien, energinya lemah dan sebagainya. Nah, akhirnya muncul Fung Oil itu. Karena Fung Oil cara kerjanya adalah minyak asirinya itu harus ada yang kemudian dia menguap, dihirup, herbanya itu masuk ke dalam. Jadi minyak itu hanya penghantar. Itu. Kita buat lagi Ruqyah 1, Ruqyah 2 yang kemudian jadi Penansia sama Fokus herba. Jadi obat hirup untuk Penansia, obat hirup untuk Fokus, 2 ini. 1 untuk tipe dingin, 1 untuk defisiensi, 1 untuk ekses panas itu. Bahan pengikatnya sama. Kayu putih, camphor sama ini. Begitu herbanya beda, cara kerjanya beda.
Jadi kata kunci yang sulit itu di komposisi herbanya itu. Bahan pengikatnya bisa sama, walaupun nanti komposisinya agak beda satu sama lain, tapi pengikatnya bahan utamanya 3 itu. Di dunia inhaler itu ya itu aja. Itu. Makanya saya coba memainkan itu untuk bisa membawa uap herba itu masuk ke dalam, dan ternyata hasilnya efektif dan bagus itu. Nah, masalahnya adalah pengikat yang sama tidak menjadikan kerjanya menjadi sama. Karena pengikat itu sifatnya dalam mengikat, ada minyak yang sifatnya penghantar. Itu. Jadi ada juga minyaknya mengikat juga menghantar. Kayak di Fung Oil, terus Financia Oil sama Focus Oil, minyak penghantar itu ya pengikat. Itu. Tapi kalau di minyak ure sama ada minyak urotan, pengikat itu dia menjaga herba itu berada di lokasi yang sama hingga bisa dihantarkan semua, bahasanya kayak gitu. Itu bedanya di situ. Nah, kemudian ada Tata Oil. Tata Oil itu kita buat ketika saya melihat tekniknya Pak Tata, crack method ya. Crack method dia biasa menggunakan minyak untuk membalur, untuk memijat. Maka saya buatkan Tata Oil itu untuk kebutuhan Pak Tata sebenarnya itu, untuk memijat, karena dia butuh butuh minyak yang untuk memijat, berarti licin. Yang kedua, licinnya tidak terlalu panas sekali, tapi dia bisa menghantarkan, melunakkan, membantu memperbaiki atau melunakkan posisi urat ototnya, sehingga ketika di teknik cracknya nanti dimasukkan itu tidak terlalu susah lah. Jadi membantu misalnya dia ada dislokasi di tulang belakang itu, atau skolosis modelnya letter S itu, nanti ketika di reposisi dengan crack tadi itu lebih mudah dibanding kalau tidak menggunakan minyak itu. Maka minyak itu dibuat memang khusus untuk itu, untuk pijat secara umum, pijat urat. Nah, apa bedanya dengan silat? Saya bikin juga silat. Nah, karena ini saya gunakan untuk kebutuhan Pak Tata, silat itu saya lihat pendekar pencak silat gitu, atau orang yang suka bela diri itu membutuhkan satu minyak untuk memperkuat urat ototnya, kemudian melancarkan darahnya. Ketika ada cedera dia mudah ini. Nah, kita buatkan yang namanya silat oil itu. Nah, itu untuk pijat biasa bisa, pijat untuk spot lah. Pijat untuk spot itu silat oil. Bahannya beda dengan ini, karena dia membuang kelembapan yang tinggi supaya gerakan pesilatnya itu jadi nanti lincah. Sudah lincah, tulangnya keras, ototnya lihat itu. Jadi mau untuk spot itu. Tata oil bisa nggak? Bisa, tapi nanti beda cara kerjanya. Urotang bisa nggak? Bisa. Urotang itu gabungan antara Tata Oil dengan silat itu digabung, tapi bahannya lebih komplit ya, lebih komplit, walaupun bukan ini dicampur terus jadi kayak urotang, beda, agak beda gitu, tapi secara prinsip cara kerjanya kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi AZ Oil. AZ Oil khusus untuk memang patah tulang, terkilir. Yang terkilirnya lebih parah di uratnya, itu pakai AZ Oil. Nah, AZ Oil itu saya buat sebenarnya karena saya punya murid namanya Mas Aji, dia ahli patah tulang. Saya mau mencoba membuat minyak yang kalau dibuat dan digunakan memijat, membantu pemulihan dengan cepat kejadian patah tulang dan terkilir. Itu terkilir karena eksiden yang parah itu. Maka jadilah ini. Nah, inspirasinya dari mana itu AZ Oil? Selain karena melihat Mas Aji itu tadi, saya terinspirasi filmnya Jackie Chan. Jackie Chan itu berapa?
lokasi yang patah sekitar, kalau nggak salah ya saya baca di informasi, sekitar 58 tempat lokasi dia sudah patah. Nah patah dia masih bisa action kayak gitu, wah itu luar biasa, itu saya kagum. Terus saya cari informasi bahan apa yang terkenal di sana yang digunakan untuk patah tulang. Nah kalau di Indonesia kan terkenalnya burung butbut itu, yang kemudian burung ini kalau nanti habis, terus bagaimana kita membuat minyaknya? Pada burung ini punya kemampuan ini mesti terkait dengan makanan yang dia makan. Bahan makanan apa yang dia makan yang kemudian menghasilkan air liur yang hebat. Sehingga karena bahan ini bagus, kemudian direbuslah burung itu supaya mendapatkan hasil yang sama. Itu kalau dia patah kan cuma dikasih air liurnya sendiri, patahnya cepat terjadi perbaikan dengan cepat. Nah, sekarang kalau ini burung ini langka gitu. Kalau burung ini langka gantinya apa? Makanya saya tidak menggunakan bahan hewan yang model seperti ini karena kemungkinan kelangkaannya nanti tinggi. Makanya saya mencari bahan yang bukan ini tapi kemampuannya luar biasa untuk mempercepat proses penyembuhan patah tulang. Nah ternyata betul kalau ini diaplikasikan dalam bentuk herba maupun minyak, itu kecepatannya 2 kali lipat daripada kalau tidak menggunakan ini. Berarti ini kan luar biasa. Nah ini Azi Oil. Kemudian ada lagi 7 naga, ada minyak bima untuk oles, itu untuk kejantanan, ada yang memperkuat, ada yang kemudian durasi. Itu karena kita melihat ini prinsipnya kayak apa sih sebenarnya pada kasus-kasus ejakulasi dini dan sebagainya. Karena heboh sekali harganya begini-begini, harganya buta lah. Itu sesuai dengan ini karena yang main juga resepnya berbeda. Maka kita mencoba, senang aja mencoba menyelesaikan sebuah masalah. Nah kemudian ada minyak 1000 warna, itu kan untuk kerontokan, rontok, rambut rontok, kebotakan, menghitamkan, melebatkan, melembutkan, membuat lebih hitam, itu di 1000 warna. Ini saya lagi mikir bagaimana 1000 warna itu tidak terlalu lengket, sehingga kalau dipakai di kepala itu tidak risih sih. Kalau saya itu jarang pakai karena risih aja dengan minyak. Sebenarnya hasilnya juga bagus itu karena bahannya saya ambil dari bahan-bahan yang bagus, kemudian saya campur dengan bahan yang dari Indonesia yang punya kemampuan kayak minyak kemiri, minyak ini sebagai bahan tambahan untuk campuran itu. Terus ada minyak gakui. Nah, minyak gakui itu digunakan untuk memperbesar payudara, mengencangkan payudara yang udah kendor, kemudian membuat organ wanita itu jadi lebih kencang ketika dioleskan di organ wanita dan sebagainya. Itu arahnya kepada kewanitaan itu. Jadi dibikin stylenya memang ke sana. Itu berarti dari luar. Bisa digunakan untuk pelumas juga bisa, itu seperti itu. Jadi minyak yang begitu banyak itu punya kerja berbeda-beda, punya arah kerja yang berbeda-beda. Jadi kerjanya spesifik. Keunggulan kerja yang spesifik itu adalah fokus. Jadi kayak gini, saya punya minyak satu, bisa untuk patah tulang, bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk... Mesti ada yang dikalahkan di situ. Atau dia disebar semuanya, akhirnya kemampuannya tidak maksimal di semua lini. Atau dia menonjol di satu lini, nggak bisa di semuanya. Hanya mau nggak mau, kualitasnya jadi tidak bisa seperti yang kita harapkan. Kalau saya mending, dia untuk patah tulang, spesialis patah tulang, ya sudah fokus di sana. Jadi ketika digunakan maksimal, hasilnya lebih bagus daripada kalau kita spektrumnya luas. Kemudian untuk menghitamkan rambutnya sudah ke sana. Walaupun bisa untuk pijat dari apa, tapi dia fokus di situ. Jadi mau untuk menumbuhkan rambut, menghitamkan rambut, melebatkan dan sebagainya, fokus di situ. Nanti urotang, dia untuk rematik, ya fokus di rematik. Kalau nanti ada terkilir, pijat, butuh pelancaran darah tipe ekses misalnya, itu ada minyak lagi, namanya minyak kusen misalnya, dia ada luka bernanah, kemudian borok, ada nanah, kemudian ada
terkilir, tapi tipe-tipe defisien atau penyakit kulit lainnya, tipe-tipe ekses ya, maaf ya, terus darahnya tidak lancar, ini pelancar darah. Pelancar darah anti lembab panas yang menyebabkan terjadinya nanah atau borok atau koreng dan sebagainya, penyakit-penyakit seperti itu. Nah, ini spesialisnya di sana. Nah, makanya kita jualannya itu kenapa banyak minyak? Sehingga jangan banyak pilihan, sesuai pembeliannya sesuai dengan kebutuhan dan spektrumnya fokus. Ingat ya, spektrumnya fokus. Nah, makanya kalau saya butuhnya ini, ya pakai itu. Maka nanti terapis di tempat kita itu mesti bawa minyaknya nggak cuma satu. Supaya ketika dia rapi, fokus kemana dia, kasusnya apa dan sebagainya. Ini harap bisa dipahami oleh teman-teman. Beginilah cara kita membuat. Dan saya senang membuat banyak produk karena apa? Mengeksploitasi kemampuan saya dalam meracik sehingga ketika itu hasilnya nanti maksimal dan diuji di lapangan juga maksimal, berarti saya punya pemahaman tentang masalah produk itu lebih daripada yang lainnya. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.